Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami butuh tuntunan Roh Kudus sehingga kami boleh memahami rencana Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, apakah bait suci itu? Ayat renungan diambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guruh, dan gempa bumi dan hujan es lebat." Alkitab yang di atas segala sesuatu yang lain telah menjadi landasan dan tiang utama iman tentang kedatangan Kristus tahun 1844. Telah menyatakan sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Dicatat dalam Daniel pasal 8 ayat 14. Sama seperti dunia Kristen lain, pada umumnya orang-orang Advent berpendapat bahwa dunia ini atau bagian daripadanya adalah bait suci itu. Setelah kekecewaan tahun 1844, orang-orang percaya tahu bahwa firman Allah tidak bisa salah. Tetapi di manakah kesalahan itu? Beberapa orang memecahkan masalah itu dengan menyatakan bahwa 2300 hari itu tidak berakhir pada tahun 1844. Yang lain percaya bahwa Allah telah menuntun umatnya dalam pergerakan Advent yang besar itu, mempelajari lebih jauh dan mendapati bahwa Alkitab tidak pernah mendukung pandangan bahwa dunia ini adalah tempat kudus Allah itu. Mereka menemukan dalam Alkitab penjelasan lengkap mengenai tempat kudus. Mereka melihat bahwa tempat kudus yang disebutkan Paulus dalam Ibrani pasal 9 yakni, pertama, tempat kudus dunia di Perjanjian Lama, dan kedua, tempat kudus surgawi yang asli. Tetapi, apakah memulihkan tempat kudus itu? Pemulihan, baik secara simbolis maupun pelayanan yang sesungguhnya, harus dilakukan dengan darah. Tempat kudus dunia harus disucikan dengan darah binatang, dan tempat kudus surgawi disucikan oleh darah Kristus. Pokok pikiran. Selama 18 abad lamanya, pekerjaan pelayanan ini berlangsung di bilik yang suci. Sebagaimana dalam upacara lambang ada pekerjaan pendamaian pada akhir tahun, demikian juga sebelum pekerjaan Kristus untuk menebus manusia diselesaikan, ada pekerjaan pendamaian untuk memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus. Inilah upacara yang telah dimulai pada waktu masa 2300 hari itu berakhir. Pada waktu itu, sebagaimana diramalkan oleh Nabi Daniel, imam besar kita memasuki bilik yang maha kudus untuk melaksanakan bagian terakhir dari pekerjaannya, memulihkan tempat kudus. Catat dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 440. Pelajaran malam ini, ada tempat kudus di surga yang asli, yang menjadi pola tempat kudus di dunia, di mana Yesus bekerja sebagai imam besar agung kita. Mari berdoa. Tuhan di surga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh membaca akan firman. Biarlah bacaan ini boleh menjadi perenungan bagi kami untuk memahami tentang bait suci yang sesungguhnya. Biarlah tubuh kami ini boleh menjadi bait suci, adanya Tuhan di dalam diri kami, sehingga kami boleh memantulkan tabiat Kristus yang sesungguhnya melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan kami dari dosa. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih setia, lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.